Baiklah teman-teman semua, hari ini atau kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional, kemudian pada sesi yang lain nanti kita akan bahas mengenai kebijakan perdagangan luar negeri. Jadi teman-teman tahu bahwa ada berbagai macam kebijakan makro yang tujuannya tentu saja sama. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa, mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang optimal. Nah, salah satu bagian yang penting di dalam kebijakan makro merupakan bagian yang integral dari kebijakan makro lainnya, itu adalah kebijakan perdagangan luar negeri. Nah, sebelum kita membahas mengenai kebijakan perdagangan luar negeri, kita akan mengulik sedikit mengenai perdagangan internasional. Yang pertama adalah mengenai apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk antar negara. Artinya dilakukan oleh penduduk suatu negara tertentu dengan bukan penduduk. Nah, siapa pelaku atau melibatkan siapa perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu bisa melibatkan orang perorangan, bisa pemerintah, bisa perusahaan atau organisasi lainnya. Jadi kalau sekarang ini kita masuk pada era digital, Internet of Things, kemudian ada e-commerce, ada banyak sekali platform perdagangan gitu ya. Platform jual beli. Kita di Indonesia siapa sih yang tidak mengenal Alibaba gitu ya? Kita di Indonesia, Alibaba itu di China gitu kan. Tapi mungkin dari kita itu ada pengalaman berbelanja atau membeli secara online di Alibaba, itu termasuk di dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh orang perorangan. Seperti itu ya. Nah, kenapa itu dikatakan sebagai perdagangan internasional? Jadi perdagangan antara penduduk dengan penduduk itu akan mengakibatkan barang atau jasa itu melintas batas ya, melintasi batas negara tersebut, yaitu kita sebut saja sebagai batas teritorial atau kita sebut saja sebagai batas kepabeanan. Jadi kalau di sini ya, ini misalnya ya Indonesia dengan Singapura, penduduk Indonesia dengan penduduk Singapura. Kalau contoh saya tadi adalah penduduk Indonesia dengan penduduk China, gitu kan? Nah, di sini dikatakan sebagai perdagangan internasional kalau barang atau jasa itu mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini, dalam contoh kita ini adalah Singapura, melewati batas wilayah atau batas kepabeanan. Atau sebaliknya, ketika barang itu mengalir, barang, jasa, atau kapital itu mengalir dari Singapura ke Indonesia. Nah, inilah yang disebut sebagai perdagangan internasional. Jadi, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk antar negara. Selanjutnya mengenai faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Intinya, perdagangan internasional itu terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi. Ada perbedaan situasi kondisi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, perbedaan kondisi ini kemudian mendorong atau berpengaruh, maksud saya. Jadi, perbedaan kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat efisiensi suatu negara di dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Maka ada negara yang efisien untuk memproduksi X, tetapi tidak efisien ketika memproduksi Y. Atau sebaliknya, ada negara yang efisien memproduksi Y, tetapi kurang efisien dalam memproduksi X. Ada negara yang bisa memproduksi X karena memiliki sumber daya yang mendukung produksi tersebut, tetapi ada negara yang tidak bisa memproduksi X karena tidak memiliki sumber daya, tidak
memiliki faktor produksi untuk memproduksi barang X tersebut. Nah, maka dapat kita lihat di sini faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi. Baik itu menyangkut sumber daya alam, sumber daya modal, maupun sumber daya manusia. Yang kedua, karena adanya perbedaan kemampuan teknologi. Jadi, teknologi yang berkembang di negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Ada negara yang perkembangan teknologinya sangat cepat, penguasaan teknologi oleh masyarakatnya juga kuat. Tapi ada negara yang teknologinya ketinggalan, begitu. Kalau di negara maju itu biasanya teknologinya juga maju, sophisticated gitu. Tapi untuk negara berkembang, negara terbelakang itu teknologinya juga rendah. Nah, kemampuan teknologi ini juga berpengaruh atau merupakan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena teknologi ini nanti juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi dan kemampuan suatu negara di dalam menghasilkan barang atau jasa. Perdagangan internasional juga didukung adanya motif keuntungan. Jadi ketika menjual di luar negeri itu harganya lebih tinggi, yang artinya akan menghasilkan, memberikan keuntungan lebih tinggi, maka seseorang atau seorang pengusaha atau perusahaan itu akan lebih suka, prefer untuk menjual di luar negeri. Karena apa? Ya tadi motif keuntungan. Dan ketika kita berbicara mengenai perusahaan, apa sih tujuan perusahaan? Memperoleh keuntungan maksimum. Jika menjual di luar negeri itu memberikan keuntungan yang lebih tinggi, maka tentu menjual ke luar negeri ini lebih disukai oleh para pengusaha, oleh perusahaan-perusahaan. Lalu berikutnya, perdagangan internasional juga didorong karena adanya persaingan usaha. Ketika pasar itu menjanjikan keuntungan, maka akan banyak pengusaha atau ini menjadi daya tarik bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Maka tingkat persaingan di pasar itu akan menjadi lebih tinggi, menjadi semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, maka kemudian ada upaya untuk melakukan ekspansi untuk membuka pasar baru. Di antaranya adalah membuka pasar di luar negeri. Jadi, ketika pasar domestik itu tingkat persaingannya sudah tinggi, sehingga kue keuntungan itu diperebutkan oleh lebih banyak perusahaan, maka bagian keuntungan masing-masing bagi perusahaan itu semakin kecil. Nah, pengusaha atau perusahaan itu bisa untuk memperluas pasarnya dengan menjangkau pasar luar negeri. Kemudian konvergensi selera. Ada konvergensi selera secara internasional. Ini juga karena sekarang itu mobilitas antar negara, mobilitas manusia, informasi itu kan bisa mengalir dengan mudah dari negara yang satu ke negara yang lain. Kemudian kalau misalnya konvergensi selera rasa dalam arti makanan. Dulu masyarakat luar negeri, katakanlah Amerika, katakanlah masyarakat Eropa, itu tidak terbiasa dengan rasa gudeg. Yang manis, ya, gudeg khas Jogja gitu ya, yang rasanya manis. Tetapi sekarang gudeg itu sudah mulai disukai di Eropa, sudah mulai disukai di Amerika. Nah, kenapa? Karena orang Eropa, kemudian orang Amerika, ini juga sudah mulai terbiasa dengan rasa gudeg. Ini akibat adanya dari mobilitas manusia yang tinggi. Banyak yang orang Eropa atau orang Amerika yang pernah ke Indonesia dan mereka itu merasakan gudeg. Atau juga banyak juga orang-orang Indonesia yang
ke luar negeri, menetap di Eropa, menetap di Amerika atau dimanapun dengan tujuan bisnis, dengan tujuan sekolah, sehingga menetap cukup lama di sana, dan mereka tetap dengan selera Indonesianya di sana, tetapi selera Indonesianya di sana ini juga bisa tertular ke sana, sehingga ada konvergensi selera secara internasional. Maka mengekspor gudeg itu sudah menjadi hal yang biasa. Atau sebaliknya, dulu orang Indonesia itu mungkin tidak terbiasa dengan rasa pizza, dengan kalau Korea itu ya apa ya, jjajangmyeon, kemudian tteokbokki gitu kan. Nah, tetapi sekarang orang Indonesia pun sudah terbiasa dengan makanan semacam itu, maka akan ada impor terkait dengan makanan-makanan tersebut. Nah, inilah faktor-faktor pendorong dari perdagangan internasional. Dan tentu saja perdagangan internasional ini terjadi karena perdagangan internasional itu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan internasional tersebut. Kira-kira manfaatnya apa saja? Nah, beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari adanya perdagangan internasional antara lain mendapatkan barang yang tidak tersedia dalam negeri. Atau kalau tersedia di dalam negeri, untuk memperoleh barang tersebut itu mahal. Yang pertama. Yang kedua, memperoleh manfaat dari spesialisasi. Jadi akan lebih menguntungkan, akan lebih baik bagi suatu negara untuk berspesialisasi memproduksi barang-barang yang jika ia memproduksi itu efisien dibandingkan dia memproduksi barang yang kalau diproduksi sendiri tidak efisien. Jadi yang kalau diproduksi sendiri tidak efisien itu lebih baik mengimpor gitu. Tapi negara tersebut akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional ketika dia bisa berspesialisasi pada barang yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dibandingkan negara lain. Dengan perdagangan internasional juga akan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan faktor pendorong persaingan usaha. Ketika pasar domestik itu sudah penuh, sudah terlalu banyak yang bermain di situ, sehingga persaingan usaha menjadi sangat tinggi, maka salah satu solusinya adalah menjangkau pasar yang lebih luas dengan menjangkau pasar internasional. Kemudian bagi negara, perdagangan internasional ini akan menambah devisa negara. Jadi seperti teman-teman ketahui, devisa negara ini merupakan salah satu indikator kekuatan fundamental ekonomi suatu negara. Apakah suatu negara itu memiliki fundamental ekonomi yang kuat, memiliki fundamental ekonomi yang kuat? Salah satunya dilihat dari apakah negara tersebut memiliki cadangan devisa yang cukup, memiliki cadangan devisa yang banyak. Nah, maka ketika perdagangan internasional itu terjadi, suatu negara itu mengekspor barang, menjual barang ke luar negeri, maka hal tersebut akan menambah devisa. Yang berarti apa? Yang berarti meningkatkan kekuatan fundamental ekonomi suatu negara. Mengenai bagaimana suatu negara itu bisa memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, itu dijelaskan di dalam teori perdagangan internasional. Ada dua teori yang menjelaskan mengenai perdagangan internasional tersebut. Yang pertama adalah teori keunggulan absolut, dan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Kita mulai dari yang pertama, teori keunggulan absolut. Menurut teori keunggulan absolut, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan cara berspesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan absolut tersebut.
Nah, keunggulan absolut itu sendiri adalah suatu kondisi di mana suatu negara itu bisa memproduksi barang tertentu dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat efisiensi negara lain untuk memproduksi barang tersebut. Sebagai contoh di sini, ya, output persatuan waktu, ini sama, persatuan waktu atau jumlah input, misalnya ambil saja per bulan, ya, ambil saja per bulan. Nah, kemudian dua negara itu adalah Indonesia dan Singapura. Lalu ada dua jenis barang yang diperbandingkan, yang dikomparasikan, yaitu tekstil dan TV. Di Indonesia, untuk ya output persatuan waktu misalnya per bulan, dalam satu bulan di Indonesia itu bisa menghasilkan 20 meter kain. Sedangkan di Singapura itu hanya dihasilkan 5. Nah, ini artinya apa? Artinya tingkat efisiensi untuk memproduksi kain di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan Singapura. Ini dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi kain atau untuk memproduksi tekstil. Kemudian Singapura dan Indonesia untuk output atau televisi, produksi televisi. Dalam satu bulan di Indonesia itu menghasilkan 10 TV. Sedangkan di Singapura menghasilkan 15 TV. Ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi di dalam menghasilkan televisi di Singapura itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Maka dikatakan di sini bahwa Singapura itu memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi televisi. Dengan demikian, maka perdagangan antara Indonesia dengan Singapura itu akan memberikan manfaat, akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak tersebut, yaitu Indonesia di Singapura. Jika Indonesia itu berspesialisasi untuk memproduksi dan mengekspor kain dan membeli televisi dari Singapura. Sedangkan Singapura itu akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dengan Indonesia jika berspesialisasi untuk memproduksi dan mengekspor televisi ke Indonesia dan mengimpor kain, mengimpor tekstil dari Indonesia. Jadi, teman-teman semua, ringkasannya di sini ya, dengan menggunakan jam kerja yang sama, di Indonesia menghasilkan tekstil lebih banyak dibandingkan Singapura, maka Indonesia dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam produksi tekstil atau kain. Sedangkan dengan menggunakan jam kerja yang sama, Singapura menghasilkan televisi lebih banyak dibandingkan Indonesia. Artinya, Singapura lebih efisien dalam menghasilkan televisi dibandingkan Indonesia, dan Singapura dikatakan memiliki keunggulan absolut dalam produksi TV. Maka perdagangan internasional antara Singapura dan Indonesia akan memberikan keuntungan bagi kedua negara tersebut jika Indonesia memproduksi kain, mengekspor kain, dan mengimpor TV, sedangkan Singapura memproduksi dan mengekspor TV serta mengimpor tekstil dari Indonesia. Kemudian mengenai teori keunggulan komparatif. Nah, ada kalanya suatu negara itu tidak memiliki keunggulan absolut untuk produksi apapun dibandingkan dengan negara lain, tetapi memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu artinya keunggulan
yang membandingkan pengorbanan ya secara relatif untuk memproduksi barang yang satu jika dialihkan untuk memproduksi barang yang lain. Nah, contohnya seperti ini atau detailnya seperti ini. Output persatuan waktu. Indonesia, jadi untuk periode atau untuk satu frame waktu tertentu yang sama, di Indonesia itu menghasilkan 200 kain. Di Singapura 125 kain. Indonesia lebih efisien. Berarti keunggulan absolut untuk memproduksi tekstil, untuk memproduksi kain itu ada di Indonesia. TV. Persatuan waktu di Indonesia menghasilkan 400 TV, sedangkan Singapura 100. Ini juga Indonesia lebih efisien dalam memproduksi TV. Indonesia memiliki keunggulan absolut juga di dalam produksi TV. Nah, berarti kan di sini Singapura tidak memiliki keunggulan absolut. Baik televisi maupun tekstil itu keunggulan absolutnya ada di Indonesia. Nah, kalau mengacu pada teori keunggulan absolut, tentu perdagangan antara Indonesia dengan Singapura ini hanya menguntungkan Singapura, tapi Indonesia nggak untung, kan gitu kan? Karena di Indonesia itu baik tekstil maupun TV itu memiliki keunggulan absolut. Nah, tetapi apakah memang perdagangan Indonesia dengan Singapura itu hanya akan menguntungkan Singapura saja? Tidak menguntungkan Indonesia. Nah, kalau menurut teori keunggulan absolut, suatu negara itu akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan berspesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki biaya komparatif, yang memiliki biaya relatif lebih kecil. Dengan kata lain, bahwa perdagangan internasional antara Indonesia dengan Singapura itu tetap akan memberikan keuntungan bagi kedua negara tersebut jika berproduksi atau berspesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu memiliki biaya relatif lebih kecil. Nah, detailnya begini. Kita lihat dulu biaya relatifnya. Untuk tekstil terhadap TV di Indonesia, satu tekstil itu sama dengan 0,5 televisi. Ya, satu tekstil itu sama dengan 0,5 TV. Jadi kita bagi ini kan 200 per 400. 0,5 ya, berarti satu tekstil itu sama dengan 0,5 TV. Artinya apa? Artinya jika sumber daya yang ada itu dialihkan untuk memproduksi tekstil, itu hanya akan mengorbankan televisi sebanyak 0,5. Jadi untuk menambah satu tekstil di Indonesia itu cukup mengorbankan 0,5 TV. Nah, sedangkan biaya relatif antara tekstil dengan TV di Singapura adalah satu tekstil sama dengan 0,5 TV. Artinya, untuk memproduksi satu tekstil atau untuk menambah satu tekstil di Singapura, itu harus mengorbankan 1,25 TV. Nah, kalau kita bandingkan di sini, berarti pengorbanannya itu lebih murah di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu hanya mengorbankan 0,5 TV, sedangkan di Singapura mengorbankan 1,25 TV. Ini artinya Indonesia itu memiliki biaya relatif yang lebih rendah dalam hal memproduksi tekstil.
Berarti Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi tekstil. Sedangkan TV, untuk memproduksi satu TV, di Indonesia harus mengorbankan 2 tekstil. Sedangkan di Singapura, untuk memproduksi satu TV, itu cukup mengorbankan 0,5 TV. Berarti biaya relatif untuk memproduksi TV itu lebih rendah di Singapura. Ini artinya Singapura itu memiliki keunggulan komparatif untuk produksi TV. Ya. Oleh karena itu, menurut teori keunggulan komparatif, Indonesia dengan Singapura itu akan masing-masing akan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut jika Indonesia berspesialisasi dan mengekspor tekstil. Sedangkan Singapura berspesialisasi dan mengekspor televisi. Kenapa? Ini sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing. Indonesia memiliki keunggulan komparatif tekstil, sedangkan Singapura memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi TV. Nah, itu tadi teman-teman mengenai teori perdagangan internasional. Nah, sekarang ada konsekuensi lain dari perdagangan internasional, yaitu terkait dengan mata uang. Bahwa mata uang negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Nah, maka kemudian perlu adanya konversi Indonesia rupiah. Nah, kemudian Amerika itu dolar Amerika. Lalu kalau misalnya harga barang itu $1, itu harus dibayar dengan berapa rupiah? Kan harus mendapatkan dolar dulu. Nah, dolar ini harus dibayar dengan berapa rupiah? Nah, ini adalah bagian dari konsekuensi dari perdagangan internasional. Nah, terkait dengan mata uang ini, kita mengenal istilah valuta asing atau biasa disingkat dengan falas. Falas ini adalah mata uang negara lain. Jadi kalau kita Indonesia, maka semua mata uang bukan rupiah itu adalah valuta asing. Valuta asing ini merupakan salah satu jenis devisa, di mana devisa adalah semua barang yang diterima sebagai alat pembayaran internasional. Jadi valuta asing. Kalau bagi Indonesia, ya, pound sterling, won, peso, yen, kemudian dolar Amerika, kemudian dolar Singapura, itu semua adalah valuta asing. Lalu bagaimana perbandingan nilai antara mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing? Perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing itu kita sebut sebagai kurs. Ya. Kurs atau exchange rate. Kurs atau foreign exchange rate. Yang tidak lain adalah harga valuta asing. Misalnya, kurs rupiah terhadap dolar adalah 15.000. Itu artinya apa? Artinya harga dolar adalah 15.000. Ada beberapa jenis kurs, ada yang namanya kurs jual, ada yang namanya kurs beli, kemudian di antara kurs jual dan kurs beli itu ada yang namanya kurs tengah. Yang dimaksud dengan kurs jual adalah harga valuta asing saat bank atau money changer menjual. Sedangkan kurs beli itu adalah harga valuta asing saat bank atau money changer membeli. Jadi teman-teman harus perhatikan kurs jual dan kurs beli ini dilihat dari sudut pandang bank
atau money changer. Bukan dari sudut pandang kita sebagai konsumen. Maka ketika kita membeli valuta asing, harga yang dikenakan kepada kita adalah kurs jual. Nah, pada saat kita menukarkan kembali, pada saat kita menjual valuta asing, maka harga yang dikenakan kepada kita adalah kurs beli. Jadi ini jangan keliru ya. Kurs jual itu saat kita membeli valuta asing, sedangkan kurs beli itu saat kita menjual valuta asing. Kurs jual dan kurs beli ini dilihat dari sudut pandang bank atau money changer. Lalu tadi saya sampaikan kurs tengah. Nah, kurs tengah itu adalah kurs rata-rata antara kurs jual dengan kurs beli. Nah, mengenai bagaimana kurs, bagaimana exchange rate atau harga valuta asing ini, seberapa tinggi? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk $1? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk €1 dan lain sebagainya? Nah, mengenai berapa dolar atau kurs atau perbandingan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing itu bisa berubah. Artinya harga valuta asing itu bisa naik, bisa turun. Ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Ketika permintaan terhadap valuta asing tinggi, maka harga valuta asing naik. Itu artinya nilai mata uang dalam negeri melemah. Nah, pelemahan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, terhadap valuta asing tersebut, disebut dengan depresiasi. Lalu, yang kedua, ketika permintaan terhadap valuta asing turun, ketika permintaan terhadap valuta asing turun, atau penawaran valuta asing naik, maka harga valuta asing turun. Ini berarti nilai mata uang dalam negeri itu menguat terhadap mata uang asing. Harga valuta asing itu menjadi semakin murah. Kondisi demikian disebut dengan apresiasi, yaitu kondisi di mana harga valuta asing turun yang menyebabkan nilai mata uang dalam negeri menguat. Jadi, apresiasi itu adalah naiknya harga valuta asing dan melemahnya mata uang dalam negeri, sedangkan apresiasi adalah turunnya harga valuta asing dan menguatnya mata uang dalam negeri yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu melalui tarik-menarik antara permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Nah, namun teman-teman, seperti di dalam kebijakan moneter kita mengenal ada kebijakan devaluasi, ada kebijakan revaluasi. Kebijakan devaluasi itu adalah kebijakan pemerintah yang dengan sengaja melemahkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, terhadap valuta asing. Sedangkan kebijakan pemerintah yang dengan sengaja menguatkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, kita sebut dengan revaluasi. Nah, kalau devaluasi itu biasanya dimaksudkan untuk mendorong ekspor dan sebaliknya. Itu mengenai foreign exchange rate, mengenai kurs yang merupakan konsekuensi dari adanya perdagangan internasional. Nah, demikian teman-teman, itu mengenai perdagangan internasional,
mengenai faktor pendorong, manfaat, dan teori perdagangan internasional serta foreign exchange.